Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur berjamaah. Lalu kita bisa duduk sejenak dalam rangka untuk menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis serta ajaran Islam yang akan menuntun kita insyaallah menuju keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu di antara hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam memandu kehidupan kita agar selamat hidup dunia akhirat adalah memilih teman, baik untuk kita atau kita punya anak. Bagaimana kita selektif dan kita peduli dengan siapa anak kita berteman. Hadirin hadirat rahimakumullah, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mungkin hidup tanpa orang lain. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tabiat fitrahnya adalah ingin berteman, hidup bersama dengan orang lain. Oleh sebab itulah maka perkumpulan apapun namanya subur di muka bumi ini. Ada grup ini, ada forum ini, ada macam-macam ya, macam-macam namanya, perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk oleh manusia dan biasanya tergantung. Ada perkumpulan yang dibentuk atas dasar agama, ada atas dasar kedaerahan, ada atas dasar profesi, dan macam-macam. Mereka berkumpul untuk memuaskan kebutuhan mereka selaku makhluk sosial yang memang ingin terus bersama dengan teman dan bersama dengan orang lain. Hanya saja hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang berteman baik di dunia, orang-orang yang berteman baik di dunia nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Orang-orang yang berteman baik di dunia di akhirat nanti akan saling bermusuhan, kecuali kalau mereka membangun pertemanan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan teman-teman akrab pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, antara mereka satu dengan yang lainnya akan bermusuhan, kecuali pertemanan yang didasarkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
menjadi penting untuk menjadi dasar kita untuk mencari teman, berkumpul, baik langsung di darat atau sekarang ramai di media, untuk kita selektif mencari teman, menambah teman di antara kita, supaya nanti di hari kiamat itu akan menjadi teman yang sejati, bukan malah saling menyalahkan dan saling bermusuhan nanti pada hari kiamat. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potret bagaimana penyesalan dari orang yang salah dalam mencari teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu zalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya, yakni saking menyesalnya mereka menggigit tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul, bersama-sama dengan rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, ya. Aduhai kiranya dulu aku mengambil rasul sebagai jalan hidupku, dan sehingga sekarang celaka besar bagiku karena dulu aku telah menjadikan si fulan itu menjadi teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi ada penyesalan berat dari orang yang salah memilih teman ketika di dunia, yang akhirnya mereka masuk ke neraka bersama-sama, tetapi saling menyalahkan di antara mereka yang dulunya akrab berteman tersebut. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat peduli dengan masalah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita dengan menyatakan al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalilih falyanzuril mar'u man yukhalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Hendaklah seseorang memperhatikan betul dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berakrab-akrab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itulah kita sangat perlu untuk merenungkan ayat-ayat dan hadis sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini, agar mudah-mudahan dengan kita merenungkan hal ini kita menjadi selektif untuk memilih teman-teman yang baik. Baik untuk kita, baik untuk anak kita dan teman-teman kita yang lain, yang kita perlu untuk terus memberikan kepada mereka masukan dan nasihat. Hadirin sekalian, teman itu seperti ada namanya teori magnet, ya, teori energi. Itu kalau teori magnet itu siapa yang paling kuat, ya, itulah yang akan menarik yang lemah. Jadi dia pertemanan juga seperti itu. Ketika bertemu orang-orang kuat ini bisa mempengaruhi yang lemah, dan akhirnya dia tertarik, ya, atau akhirnya selalu mengikuti orang-orang yang kuat di dalam kelompok tersebut. Nah, oleh sebab itulah kita perlu untuk berhati-hati dalam masalah ini. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama kita, contoh atau tanda-tanda bahwa teman kita itu adalah teman yang baik. Satu, an yakuna minal musallin, dia orangnya nggak pernah meninggalkan sholat.
Nah ini jangan sampai ini pun lewat dalam kita menyeleksi teman. Teman yang baik itu diantara ciri utamanya, alamat tanda utamanya adalah nggak pernah meninggalkan sholat. Kemudian rajin melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Rajin melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya yang wajib-wajib mereka juga tidak tinggalkan. Tapi yang sehari-hari adalah mereka tidak meninggalkan ibadah sholat. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghindar dan menjauhkan diri dari dusta. Mereka bukan orang yang suka berdusta. Kemudian berusaha untuk berhati-hati ketika berbicara itu, memilih kata-kata yang baik. Itu teman yang baik. Jadi berusaha mereka berhati-hati sekali dengan perkataannya. Tidak berusaha untuk tidak berdusta dan berusaha untuk tidak berkata kotor. Betul-betul memperhatikan apa yang dia keluarkan dari lisannya. Di antara ciri teman yang baik adalah mereka adalah orang yang baik dengan orang tuanya. Mereka adalah orang yang baik dengan orang tuanya. Ini juga sampai ke situ kita ingin menyeleksi teman itu. Dengan orang tuanya dia baik, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk taat, tidak menyekutukan Allah, dan untuk berbuat baik dengan orang tua. Kemudian di antara ciri kita juga adalah mampu untuk menjaga lisan. Kemudian di antara cirinya juga adalah dia tidak segan kepada kita untuk menasehati kita kalau kita dalam keadaan melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau dia melihat kita kurang bersemangat melaksanakan ibadah, dia berikan kita nasihat. Kalau kita kelihatannya sudah mulai tidak bagus jalannya dalam melaksanakan perintah Allah, bahkan mungkin dia marah pun mau untuk menasehati kita. Nah, kalau ada teman yang seperti itu, maka itu adalah di antara ciri teman yang baik yang perlu untuk senantiasa kita merapat dengan mereka, ya, kita merapat dengan mereka agar dia selalu memberikan nasihat kepada kita. Di antara ciri teman yang baik adalah mereka tidak meninggalkan kita pada saat kita menghadapi musibah atau kita dalam keadaan sangat membutuhkan. Nah ini hadirin hadirat rahimakumullah, hal-hal penting untuk menjadi panduan kita di dalam memilih teman agar kita nanti pertemanan kita adalah pertemanan abadi dunia akhirat. Kemudian kalau yang kita maksud teman itu juga adalah ingin menjadi pendamping hidup kita sepanjang hayat kita, ingin mencari jodoh, ini kriteria juga menjadi sangat penting. Dan diantaranya tambahkan oleh Rasulullah SAW adalah agar mencari jodoh yang bukan hanya dianya baik, tetapi orang tuanya atau dia juga berasal dari keturunan orang-orang yang baik. Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk menjadi panduan kita, perhatian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan di dalam melaksanakan perjalanan hidup ini, karena ada yang mengatakan tidak ada kenikmatan yang lebih indah setelah kita mendapatkan hidayah Islam daripada mendapatkan teman baik, teman yang bisa untuk senantiasa mengingatkan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir di sini, mudah-mudahan semakin berusia kita, makin selektif kita untuk memilih teman-teman yang ingin sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya anak-anak di rumah, punya keluarga, tolong jangan juga kita biarkan semaunya atau sebebasnya anak-anak kita menentukan pilihan teman-teman mereka. Perlu kita sebagai orang tua untuk tahu dengan siapa anak kita berteman. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita
keluarga kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.